Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini Bapak mengajar secara virtual. Silakan tonton habis video pembelajaran ini bersama Bapak Hidayatullah SPD. Silakan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian dan nyalakan notifikasinya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum pembelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin rabbal alamin. Kali ini Bapak akan menjelaskan latihan soal-soal dan pembahasannya tentang penerapan Prisma. Di sini soal berbentuk soal cerita dan bentuk soal AKM, yaitu High Order Thinking Skill. Oke, soal cerita yaitu penerapan volume dan luas permukaan prisma. Di sini ada suatu cerita, suatu kolam renang mempunyai ukuran panjang 12 meter, lebar 7 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal adalah 1 meter dan terus melandai sampai kedalamannya 6 meter. Pada ujung yang paling dalam, jika kolam renang tersebut akan dipasang ubin atau keramik yang berukuran 50 cm kali 50 cm, ini gambarnya. Tentukan banyaknya ubin atau keramik yang dibutuhkan. Yang B, berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut. Jadi gambar ini adalah sketsa kolam renang, di mana kolam renang ini ada yang paling dangkal yaitu 1 meter sebelah kanan dan yang paling dalam 6 meter ke bawahnya. Sedangkan panjang kolam renang adalah 12 meter dan lebarnya kolam renang 7 meter. Nah, kita harus bisa melihat gambar ini yang menggunakan luas permukaan. Untuk mencari bidang yang akan dipasang ubin atau keramik, kita bisa menggunakan konsep luas permukaan, kemudian dikurangi dengan bidang permukaan air. Jadi kalau kita ingin berapa ubin yang dibutuhkan, kita menggunakan konsep bidang-bidang yang dipasang keramik atau ubin. Bidang kanan, bidang kiri, bidang depan, bidang belakang, dan bidang bawah. Sedangkan permukaan ini tidak dipasang keramik. Nah, sekarang luas pertama Pak Guru akan cari, yaitu bidang kanan. Ini luas bidang kanan berbentuk persegi panjang, disebut dengan luas 1. L1 adalah 7 meter kali 1 meter, yaitu 7 meter persegi. Kemudian luas 2 adalah bidang permukaan yang kiri yang akan dipasang keramik atau ubin. Ini sama juga berbentuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, yaitu 6 meter kali 7 meter, yaitu 42 meter persegi. Kemudian luas 3 yang berbentuk trapesium, yaitu bidang depan. Jadi bidang depan ini pada gambar ini berbentuk trapesium, di mana luas trapesium ini rumusnya adalah jumlah 2 sisi sejajar. Sekarang Pak Guru tanya, yang mana 2 sisi sejajar? Aku tahu Pak Guru, yaitu yang 6 meter dan 1 meter. Betul Ananda. Untuk trapesium itu mempunyai 2 sisi sejajar, yaitu 6 meter dengan 1 meter. Ini kita jumlahkan dulu nak ya. Hasilnya kita kalikan dengan tinggi trapesium. Ini sebagai tinggi trapesium. Panjangnya sama dengan 12 meter. Kemudian hasilnya dibagi 2. Kalau Pak Guru hitung, 6 tambah 1 yaitu 7, 12 bagi 2 yaitu 6. 7 kali 6, 42 meter persegi. Kita dapatkan luas 3 yang bagian depan yaitu luas trapesium. Untuk luas 4 itu adalah luas bidang belakang. Nah, luas bidang belakang itu sama dengan luas bidang depan, sama-sama trapesium. Maka luas 4 itu yaitu sama dengan 42 meter persegi. Berikutnya sekarang luas bidang bawah. Bidang bawah ini
yang akan dipasang keramik atau ubin itu berbentuk persegi panjang. Namun kita harus cari dulu berapa panjang yang bagian bawah ini. Nah, kita lihat pakai trapesium. Jadi kalau misalkan yang ini kita tarik garis mendatar ke kiri, dapatlah hasil segitiga seperti ini. Jadi dari titik ini kita tarik ke kiri, ini sama dengan panjangnya 12 meter. Sedangkan sisa ini adalah 6 meter. 6 meter ini dikurangkan dengan 1 meter. Jadi dapatlah 5 meter. 12 meter, 5 meter. Kita dapatkan sisi miringnya, yaitu ini. Sisi yang panjang bidang bawah. Menggunakan Pitagoras, 12 meter kuadrat tambah 5 meter kuadrat sama dengan 169, akarnya adalah 13. Ini menggunakan teori Pitagoras. Maka di sini panjangnya untuk permukaan bidang bawah 13 meter, sedangkan lebarnya 7 meter. Kita cari luas kelima, yaitu luas bidang bawah kolam renang. Luasnya berbentuk persegi panjang 13 meter kali 7 meter, kita dapatkan 91 meter persegi. Kemudian kita jumlahkan luas total yang dipasang keramik atau ubin adalah luas pertama, luas kedua, luas ketiga, luas keempat, dan luas kelima. Kita hitung semuanya. Luas pertama 7 meter persegi, luas kedua 42 meter persegi, luas ketiga 42 meter persegi, luas 42 meter persegi, luas kelima 91 meter persegi. Kalau Pak Guru jumlahkan, totalnya 224 meter persegi. Kemudian kita akan rubah menjadi satuan yang lebih rendah, yaitu sentimeter persegi. Kenapa kok kita rubah ke satuan sentimeter persegi? Pak Guru, aku tahu. Karena satuan luas ubin itu nanti pakai sentimeter persegi. Betul, Ananda. Jadi satuannya harus sama, ya, antara ubin dengan luas keseluruhan. Kita dapatkan totalnya adalah 2.240.000 cm persegi. Kemudian kita akan mencari luas keramik atau luas satu ubinnya, 50 cm kali 50 cm. Kita dapatkan luas satu keramik atau luas satu ubin 2.500 cm persegi. Kemudian kita akan cari banyaknya ubin atau keramik yang dipasang pada kolam renang tersebut. Maka cara mencarinya adalah jumlah seluruh bidang yang dipasang keramik dibagi dengan luas keramik, luas satu keramik atau luas satu ubin. Maka Pak Guru hitung 2.240.000 dibagi 2.500. Kita dapatkan 896 buah keramik, Ananda. Cukup banyak keramik yang kita butuhkan dalam membangun sebuah kolam renang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa literkah air yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut? Kalau kita menjawab berapa liter itu menggunakan konsep volume. Nah, kalau di gambar ini kolam renang ini berbentuk prisma trapesium. Kenapa? Karena ada trapesium yang sejajar bagian depan dan bagian belakang. Maka yang 7 meter ini adalah sebagai tinggi prisma. Maka dinamakan prisma trapesium. Maka rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, kebetulan ini prismanya kita rebahkan. Jadi trapesiumnya itu ada di bagian depan dan belakang. Ini awalnya di bagian bawah, tapi prisma tersebut kita rebahkan. Maka kita cari dulu luas trapesium, yaitu jumlah dua sisi sejajar, yaitu 6 meter. Ini pada trapesium, nak ya, 6 meter dan ditambahkan dengan 1 meter. Kita jumlahkan dikalikan dengan tinggi trapesium. Tinggi trapesium ini, nak. Nah, panjangnya sama dengan 12 meter. Hasilnya kita bagi 2. Kemudian kita lanjutkan dengan tinggi prisma, Pak Guru. Aku ingin bertanya, yang mana tinggi prisma, Pak Guru? Ananda, tinggi prisma adalah yang ini.
yaitu penyangga antara trapesium yang depan dan trapesium yang belakang. Ini sebagai tinggi prisma. Jadi antara dua bangun sejajar, penyangganya disebut dengan tinggi prisma. 7 meter kali 6 meter kali 7 meter. Pak Guru hitung adalah 294 meter kubik. Sekarang pertanyaannya liter. Liter itu satuannya desimeter kubik. Kita konversi kembali. Kita kalikan dengan 1000 desimeter kubik. Itu setara dengan 294.000 desimeter kubik atau 294.000 liter. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan soal-soal cerita yang berbentuk penerapan prisma. Ya, soal ini berbentuk high order thinking skill atau bentuknya juga soal AKM. Nah, silakan Anda tulis di buku latihan tugas. Ini adalah kolam renang, panjangnya 15 meter, lebar kolam renang 8 meter, yang bagian paling dangkal 1 meter, bagian yang paling dalam 9 meter. Ini soal ceritanya, suatu kolam renang mempunyai ukuran panjang 15 meter, lebar 8 meter, kedalaman air pada ujung yang dangkal adalah 1 meter, dan terus melandai sampai kedalaman 9 meter, pada ujungnya yang paling dalam. Jika kolam renang tersebut dia akan dipasang ubin atau keramik berukuran 20 cm kali 20 cm, tentukan banyaknya keramik atau ubin yang dibutuhkan. Yang B, berapa liter airkah yang diperlukan untuk mengisi kolam renang? Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan di-share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.